Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Adian Juandana dengan NIM 22018.005. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya mengenai pengujian penetrasi. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah apa kejadian pertama di tahun 1940 sampai 1980 awal komputer ditemukan. Kemudian apa kejadian atau kasus yang terjadi tahun pertumbuhan komersil pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 sehingga terciptalah keamanan cyber. Yang ketiga, bagaimana cara kerja mesin Enigma. Yang keempat, jelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber. Yang kelima, jelaskan mengenai serangan DDoS terhadap Estonia dan cara pencegahannya. Nah, sejarah singkat mengenai pengujian penetrasi ini berawal dari tahun 1960 dengan proyek Tiger Team yang menguji keamanan sistem komputer pemerintah AS. Nah, yang diikuti juga oleh Red Timing di militer pada 1970. Nah, pada 1980 perusahaan mulai menerapkan penetrasi seiring meningkatnya kasus peretasan. Pada tahun 1995, Science Institute memperkenalkan dalam pelatihan keamanan cyber. Nah, hingga sekarang, tahun 2000-an, penetrasi menjadi standar industri dengan alat-alat yang sangat canggih, diantaranya Kali Linux, serta kerangka kerja yang sudah sangat memadai. Nah, penetrasi menjadi langkah utama dalam mengidentifikasi dan mengatasi celah keamanan sebelum peretasan mengeksploitasinya. Nah, selanjutnya ada awal serangan cyber. Nah, pada awal serangan cyber ini terjadi pada 1940 sampai 1980. Nah, sifatnya pada saat itu hanyalah eksperimen. Dan awal serangan pertama yaitu dilakukan oleh Frankie. Nah, si Frankie ini melakukan teknik manipulasi sistem telepon yang dimana Frankie mengeksploitasi sistem telepon analog. Nah, yang kemudian serangan cyber selanjutnya terjadi pada 1980 sampai 2000. Nah, di sini mulai ancaman cybernya mulai serius. Nah, serangan cyber yang dilakukan oleh Maurice Rom pada 1998. Nah, ini program perusak yang dapat menyebar secara sendirinya di perangkat komputer. Nah, kemudian cara kerja Enigma Machine. Nah, yang pertama itu ada input. Nah, operator mengidentifikasi huruf pada keyboard. Kemudian ada flipboard yang mana menukar huruf sebelum masuk ke router untuk meningkatkan komplikasi enkripsi. Kemudian router berputar, mengubah huruf berdasarkan pengaturan internet yang terus berubah setiap kali tombol diklik. Kemudian reflektor. Ini mengembalikan sinyal melalui router dalam jalur bebas, menciptakan substitusi yang unik. Kemudian outputnya huruf terenkripsi ditampilkan di lampu indikator. Kemudian deskripsi dengan konfigurasi yang sama, mesin dapat mengembalikan pesan ke bentuk aslinya. Kemudian kripto versus keamanan cyber. Hubungan kripto dan keamanan cyber sangatlah saling bereratan. Nah, di sini hubungannya sama-sama melindungi data dan sistem dalam serangan cyber. Kripto digunakan sebagai teknik untuk utama dalam keamanan cyber untuk menjaga kerahasiaan, integritas, serta autentikasi. Nah, peran kripto dalam keamanan cyber ada 5 nih. Nah, yang pertama itu enkripsi data, kedua autentifikasi, ketiga integritas data, kemudian keamanan jaringan, serta proteksi identitas. Nah, yang selanjutnya itu ada serangan DDoS terhadap Estonia pada tahun 2007. Nah, serangan DDoS ini terhadap Estonia terjadi pada tahun 2007. Pada April 2007, Estonia mengalami serangan DDoS. Nah, mengalami serangan DDoS besar-besaran yang menargetkan pemerintah, bank media, serta infrastruktur digital lainnya.
Serangan ini terjadi setelah ketegangan politik dengan Rusia akibat pemindahan patung prajurit perunggu Stalin, simbolis era Soviet. Nah, apa sih yang diserang oleh The Dogs tersebut? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, virus The Dog itu menyerang situs web pemerintah, termasuk kantor-kantor Perdana Menteri dan Parlemen. Kemudian bank dan layanan keuangan sehingga membuat gangguan transaksi online. Kemudian media dan portal berita membuat masyarakat kesulitan mengakses informasi dan penyedia layanan internet memperlambat koneksi internet di seluruh negara. Kemudian cara mencegah serangan DDoS tersebut ada 5 item. Nah, yang pertama itu menggunakan Virus One. Sistem intrusion detection dapat mendeteksi dan memblokir lalu lintas mencurigakan. Kemudian penerapan rate limiting, membatasi jumlah permintaan dalam satu sumber untuk mencegah lanjutnya lalu lintas berbahaya. Kemudian CND, nah di mana menyebabkan lalu lintas ke beberapa server untuk mengurangi dampak serangan. Kemudian blacklist IP, memblacklist alamat IP mencurigakan atau berasal dari negara tertentu. Kemudian Cloud Basic ini menggunakan layanan seperti Cloud, Akami, dan AWS untuk menangani serangan dalam skala besar. Kemudian simulasi dan respon cepat melalui latihan serangan cyber agar tim IT siap menghadapi serangan DDoS di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silahkan letak di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.